Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Ibu akan menjelaskan tentang materi persamaan kuadrat dengan subbabnya, yaitu persamaan kuadrat baru. Lalu di sini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasarnya yaitu untuk menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yaitu diharapkan peserta didik itu dapat mengidentifikasi jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisiennya. Menyajikan masalah kontekstual dalam bentuk persamaan kuadrat, serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, di sini ada manfaat persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam bidang militer, persamaan kuadrat digunakan untuk memprediksi di mana peluru arteri menghantam bumi atau target ketika ditembakkan dari meriam. Nah, persamaan kuadrat juga digunakan untuk pembuatan mobil. Nah, untuk menentukan banyak dan jenis rem yang diperlukan dan menghentikan mobil berjalan dengan berbagai kecepatan. Lalu, dalam kepolisian juga persamaan kuadrat digunakan untuk menentukan kecepatan mobil ketika berpergian serta ketika tabrakan terjadi. Nah, di sini ada menyusun persamaan kuadrat baru. Apabila telah diketahui sebuah persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar X1 dan X2, serta diketahui X1 ditambah X2 dan X1 dikalikan X2, maka persamaan kuadratnya bisa dibentuk menjadi rumus seperti ini, yaitu X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 dikalikan X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, rumus ini perlu diingat untuk mengerjakan soal persamaan kuadrat baru. Selanjutnya, nah di sini ada contoh soal yang pertama. Di dalam gambar kita dapat ketahui keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman 450 meter persegi, maka buatlah persamaan kuadrat untuk permasalahan di atas. Tentukan panjang dan lebar taman tersebut. Kemudian itu, kita ketahui dulu. Dari soal kita ketahui keliling taman itu 90 meter. Luas tamannya 450 meter persegi. Nah, kita misalkan dulu nih, panjangnya kita misalkan X1, lebarnya kita misalkan X2. Lalu kelilingnya kita tulis di sini. Kita ketahui bahwa kelilingnya itu 90 meter. Nah, diingat kembali, untuk keliling persegi panjang itu apa? 2 kali panjang ditambah lebar sama dengan 90. Maka kita pindah ruaskan nih. Panjang ditambah lebar sama dengan 90 dibagi 2 ya. Nah, sebelum kita masukkan ke rumus, kita harus ketahui dulu X1 ditambah X2 itu berapa dan X1 dikalikan X2-nya itu berapa. Di sini X1 ditambah X2-nya itu sama dengan 45 dan X1 dikalikan X2-nya itu 450. Nah, baru kita masukkan, kita substitusikan ke rumusnya.
Maka hasilnya X kuadrat dikurangi 45X ditambah 450 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat dikurangi 45X ditambah 450 sama dengan 0. Nah, lalu kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang B. Di sini kita sudah ketahui nih persamaan kuadratnya itu X kuadrat dikurangi 45X ditambah 450 sama dengan 0. Lalu untuk menjawab pertanyaan yang B, kita harus memfaktorkan dulu persamaannya. Nah, faktornya itu 30 dan 15. Kita masukkan di sini. X dikurangi 30 dan X dikurangi 15. Di sini jadinya X dikurangi 30 sama dengan 0 atau X-nya kurangi 15 sama dengan 0. Nah, di sini jadi X1 sama dengan 30 atau X2 sama dengan 15. Nah, tadi kita sudah memisalkan X1-nya itu panjang taman, X2-nya itu lebar taman. Jadi, panjang taman adalah 30 meter dan lebar tamannya adalah 15 meter. Perlu diketahui juga, panjang itu lebih besar dari lebar. Jika kalian dapat mengerjakan soal yang pertama tadi atau paham, kalian juga bisa mengerjakan soal yang ada di LKPD 2 nomor 1 ya. Kalian coba di rumah ya. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua. Soalnya itu, bagaimana bentuk persamaan kuadrat di mana akar-akarnya yaitu 3 dan 6. Nah, jawabannya itu kita misalkan dulu nih. X1, misal kita X1 itu sama dengan 3 dan X2-nya itu sama dengan 6. Nah, sebelum dimasukkan ke rumus, kita harus ketahui dulu X1 ditambah X2-nya berapa, X1 dikali X2-nya berapa. Nah, maka di sini X1 ditambah X2-nya itu hasilnya 9. X1 dikali X2-nya itu hasilnya 18. Lalu kita substitusikan nih, kita masukkan ke dalam rumus. Maka hasilnya X kuadrat dikurangi 9X ditambah 18 sama dengan 0. Jadi bentuk persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat dikurangi 9X ditambah 18 sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Nah, jika kalian sudah paham contoh soal yang kedua, kalian juga bisa mengerjakan LKPD 2 nomor 3. Kalian coba ya di rumah. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga penjelasan dari Ibu bisa dipahami dan dimengerti. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.